Iya. Ya. Halo, Bu Prof. Harkistuti, apa kabar? Baik, Pak Sastro. Alhamdulillah, waduh kangen lama gak ketemu. Rajamu Tetap sehat ya Prof ya. Alhamdulillah, Mas Sastro juga ya. Iya, yang penting sehat dulu sekarang Prof pokoknya. Betul sekali. Kita mulai saja ya Prof ya. Monggo. Baik para pemirsa, kita luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua, Rahayu. Para pemirsa, para Dewan Guru Besar yang saya muliakan, alhamdulillah pada hari yang sangat bersejarah pagi hari ini Dewan Guru Besar menyelenggarakan suatu event kebudayaan yang luar biasa bertepatan dengan perayaan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-17 ini ke-76, 17 Agustus yang ke-76. Sorry, saking semangatnya ini Prof. Jadi ini luar biasa dari persembahan para guru besar ini, suatu sentuhan kebudayaan, merajut hati, merawat imunitas dengan cara-cara yang membahagiakan. Karena di era pandemi ini kita dituntut untuk senantiasa berbahagia supaya imunitas naik. Nah, cara-cara seperti yang dilakukan guru besar ini merupakan cara yang luar biasa untuk berpartisipasi, menggerakkan kebudayaan, menghidupkan tradisi untuk kebaikan. Nah, sebelum kita menyaksikan pagelaran ketoprak yang sangat luar biasa, wah ini inovasi baru, ketoprak virtual, ketoprak online. Ini luar biasa. Kita akan berbincang-bincang dulu dengan para guru besar ya, yang sebagai pemrakarsa, inisiator sekaligus juga yang mempersembahkan acara ini. Tapi sebelum kita ngobrol santai, supaya para peserta dan para jamaah Zoomiyah atau YouTubiah sekarang ini jamaah YouTubiah, ini jamaah baru ini Prof. Nah, kita mohon kepada Ketua Dewan Guru Besar Profesor Harkistuti Hartosoenowo untuk menyampaikan beberapa patah kata mengantarkan pagelaran kita pada kesempatan pagi hari ini sebelum kita nanti ngobrol dengan sutradara, pemain, produser dan lain sebagainya. Monggo Prof, dengan segala hormat dipersilakan. Menurut Pak Sastro, selamat pagi menjelang siang, Ibu Bapak yang saya hormati, para YouTubian, apa tuh Pak tema? YouTubiah, Bu. Jamaah YouTubiah. Pertama-tama kita merayakan kemerdekaan Indonesia, jadi merdeka itu yang pertama merdeka. kali. Merdeka. Terima kasih. Nah, senang sekali pada pagi ini Pak Sastro mau membantu kami dari Dewan Guru Besar untuk menayangkan
bagaimana usaha kami itu untuk membuat tayangan mengenai ketoprak guru besar ya. Karena pada 2 tahun yang lalu Mas Sastro itu sudah memfasilitasi kami di Makara Art Center ya Mas Sastro ya. Betul. Nah, itu luring. Nah, sekarang ternyata kita sudah siap-siap mau latihan. Lah si jeng corona itu kok datang menghampir. Jadi kami semua sudah mulai latihan, akhirnya kita berduka. Sampai tiba-tiba Pak Yusuf dan Ibu Titi, kenapa tidak virtual? Kan ibu-ibu, bapak semua ngajarnya virtual. Kita pikir ide bagus juga ya, walaupun memang setengah mati ngerjainnya nanti teman-teman Pak Yusuf sutradaranya, kemudian ada Pak Agus Aris Munandar, screenwriter-nya, ada Ibu Titi yang menjadi pendorong kita semua, yang kebetulan hari ini tidak bisa bergabung karena kakak iparnya meninggal. Innalillahi. Dan kemudian video editor yang luar biasa ini, Pak Raden Asep Sidapaksa Handaya. Kerjanya itu sampai 6 bulan loh Mas Sastro. Masya Allah. Soalnya ada 237 video yang digabung-gabungkan itu. Waduh, bukan saya yang disuruh ya. Kalau saya bisa angkat tangan. Kayak jahit itu Bu. Jadi senang sekali tadi Mas Sal mengatakan kita Dewan Guru Besar itu menggerakkan kebudayaan, menghidupkan tradisi. Wah, itu kita nggak terpikir itu. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih pertama-tama juga selain kepada Pak Sutra, story writer dan video editor, juga pada teman-teman guru besar Pak Sastro di tengah-tengah kesibukannya untuk pertama kalinya melakukan kuliah virtual, harus bikin juga ketoprak virtual. Jadi terima kasih buat teman semuanya. Semoga kita bisa menghibur kita semua cerita dan lakon-lakon yang diperankan oleh para guru besar UI. Singkat saja begitu, cukup ya Mas Satria. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Luar biasa. Ini bisa menjadi inspirasi anak muda loh Bu. Anak muda aja belum kepikir bikin konser virtual, bikin teater virtual. Ini Dewan Guru Besar sudah bikin ketoprak virtual, luar biasa. Ini sangat menginspirasi anak-anak muda ini nanti. Saya begitu lihat editnya, wah ini bisa jadi sumber inspirasi nanti untuk bikin teater virtual, sendra tari virtual gitu. Terima kasih untuk para Dewan Guru Besar yang sudah menginspirasi. Nah, saya berikutnya akan sedikit bertanya ini kepada Prof. Agus ini sebagai penulis naskah. Gimana Prof bisa bercerita tentang proses penulisan naskah sekaligus nilai-nilai dan visi misi apa yang terkandung di dalam cerita ini dan kenapa milih cerita tentang Dewi Sri Tanjung ini? Monggo Prof. Agus. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Guru Besar, hadirin yang berbahagia. Terima kasih Pak Sastro. Jadi apa yang saya susun sebenarnya itu untuk mengingatkan kembali cerita lama dari nenek moyang kita yang hidup pada masa Majapahit dulu. Cerita ini berjudul Sri Tanjung atau Dewi Sri Tanjung. Belakangan memang menjadi kisah asal-usul Banyuwangi. Tetapi sebenarnya kisah asal-usul Banyuwangi itu mengacu kepada cerita yang aslinya. Cerita Sri Tanjung itu agaknya bersifat didaktik dan juga religius karena dipahatkan di candi-candi. Bagaimana ringkasnya perjalanan itu bisa kita saksikan bersama nanti dalam pertunjukan ketoprak itu. Jadi saya kalau cerita lebih detail nggak enak kan nanti silakan Bapak Ibu mencari makna sendiri dari kisah itu. Pokoknya yang baik. Terima kasih Prof. Agus, luar biasa. Jadi ini gerakan kebudayaan untuk menginspirasi anak muda. Karena
mitologi, sejarah, dan lain sebagainya itu sebetulnya bisa dipahami sebagai sumber inspirasi dan referensi dalam kehidupan. Yang dalam istilahnya disebut marojiul hayah. Tinggal penonton sendiri yang akan mengolah khutbah sofa wadak makadar. Ambil yang jernih, buang yang kotor. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Saya jadi makin penasaran ini. Oke, jadi pemirsa silakan siap-siap nanti untuk mengambil pelajaran, mengambil referensi kehidupan dari cerita ini. Nah, nanti kita akan diskusi lagi mungkin setelah ini untuk mengambil makna dari lakon Sri Tanjung ini. Nah, saya ke sutradara ini, Mas Yusuf. Nah, sudah bergabung Mas Yusuf. Sudah, Mas. Wah, ya, Mas Yusuf. Selamat siang. Selamat siang. Kesulitan yang saya tanya kesulitan ini Mas Yusuf. Menyutradarai sebuah pagelaran yang orangnya prindel-prindel di mana. Ini gimana Mas Yusuf? Ini menarik. Oke. Baik. Selamat siang Ibu-ibu, Bapak yang saya hormati. Mas Astro, terima kasih sudah memfasilitasi. Oke. Kesulitan yang saya rasakan tentu adalah ini pengalaman pertama ya untuk menyutradarai para pemain secara virtual. Jadi bagaimana kami berproses melalui Zoom begitu, lalu memberikan instruksi. Ini kurang, ini perlu ditekan suaranya gitu ya. Ini harus lebih ekspresif gitu ya. Tetapi itu alhamdulillah berjalan dengan baik gitu ya. Kenapa? Karena ini terus terang. Mungkin kalau kita persentasekan, Mas Astro, 98% ini adalah kreasi dari Bapak Ibu guru besar yang ikut di dalam pertunjukan ini. Kenapa? Karena ketika proses rekaman, ya Bapak Ibu kan merekam sendiri-sendiri, kemudian dikumpulkan ke Prof. Asep, gitu ya, untuk diedit. Nah, ketika saya mendapatkan hasil rekaman dari para pemain itu luar biasa kreativitasnya. Bahkan saya tidak bisa membayangkan misalnya Begawan Tamba Petra, Prof. Harsono misalnya. Bagaimana beliau dengan keluarga kemudian menghasilkan sebuah kostum. Nah, kreatif betul. Ya, ini luar biasa buat saya. Kenapa? Karena kalau di dalam pertunjukan normal itu kan tim busana, tim tata rias bekerja. Gitu ya. Nah, disinilah saya angkat topi. Swa make up ini berarti. Ya? Swa make up mandiri. Betul. Nah, jadi tidak ada kesulitan secara kreatif ya. Ini gitu ya. Kenapa? Karena 98% ibu-ibu dan bapak-bapak ini sangat kreatif. Kemudian yang kedua, barangkali kalau dari sisi penyutradaraan, karena kami punya pengalaman di pertunjukan pertama, Panji Semirang, ya, yang di Makara Art Center juga, gitu. Sehingga instruksi atau para ibu dan bapak pemain ini sudah sangat piawai ya menempatkan karakternya. Jadi lebih mudah gitu kira-kira. Mungkin nanti kesulitan ada di ketika editing ya. Karena saya dengan Prof. Asep banyak diskusi itu. Kira-kira itu dulu. Waduh, luar biasa. Jadi ini dari jauh mendirect. Nah, itu. Waduh, ini kebayang. Untungnya ya yang didirect para orang-orang yang memiliki passion, memiliki semangat
memiliki apa ya semacam etos ya, Ya. untuk mensukseskan bareng-bareng ini wujud gotong royong yang luar biasa ini. Ya. Ini Itu gotong royong yang Prof. real ini. Kamso, Prof. Iya. Hartono ya, bahkan Waduh. Prof. Kristuti juga, waduh. Wah. Apalagi nanti Ya, itu pasukan Setra Ganda Mayit, wah. Oh, nah. Udah Seru lihat itu. Mas Satro? Iya, iya, sudah. Waduh, itu. Oke, terima kasih Mas Ya, Yusuf. monggo. Ya, oke. Nah, berikutnya ini sebelum ke Ibu produser nanti saya ke editor dulu, Profesor Asep nih. Nah, ini saya ngebayangin ini sekian scene video, sekian jenis video dijahit, dirajut satu-satu dan itu harus milih. Mohon maaf nih, melototi gambar sekian banyak. Itu dengan ini gimana nih pengalaman sebagai editor ini, Prof? Mana ada gambar belum ini? Ya, baik. Moga. Makasih. Salam merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat jamaah YouTubeiyah atau jamaah Zoomiyah ini semuanya ya. Iya, istilah baru yang luar biasa ini. Ya, saya ya mengerjakan ini memang dari awal pandemi ya. Memang pemahaman tentang video atau mungkin editing juga masih meraba-raba dan juga memberikan pemahaman kepada teman-teman guru besar ya bahwa pentingnya green screen ya, green screen supaya mengeditnya enak gitu. Ternyata ya green screen-nya macam-macam, ada yang hijau lumut, ada yang hijau gelap, ada itu ya begitulah, kita harus satu persatu dari sekian ratus cuplikan itu untuk membersihkan. Belum lagi suara ya, yang ini yang agak begini sedikit yang supaya ini nah gitu, ada juga yang seperti itu ya. Dan juga ada ya masalah kamera ini kan juga macam-macam kualitasnya dan juga dekatnya antara kamera dengan pemain juga beda-beda. Jadi tidak ada pengarah gaya, tidak ada pengarah kamera, ya mereka punya kreativitas sendiri, sehingga ya terkadang ada kamera yang masih menggunakan mirror, jadi yang harusnya tangan kanan pakai tangan kiri gitu kan. Waduh, saya harus membalik dulu itu di fitting, saya balik dulu. Padahal kan potong aja banyak. Nah, kira-kira seperti itulah. Ya, tapi nah, apalagi kalau udah mau selesai, ada satu scene yang belum masuk gitu. Kelewatan. Belum ada raw materialnya, belum ada. Begitu ada raw materialnya, backgroundnya putih semua. Nah, ini gimana ini? Jumping jadinya, Prof, jumping ya. Ya begitulah, nanti bisa dilihat bagaimana ya kita upayakan supaya mengalir sebaik mungkin, bisa semua tampil sebaik mungkin ya, dengan berbagai macam kendala-kendala yang ada. Kira-kira begitu Mas Astro. Ini Prof, satu yang saya tanya, itu bagaimana untuk mengatur suara? Karena saya yakin suaranya itu mesti modulasinya beda-beda. Untuk meratakan dalam suatu sistem audio yang rata itu satu. Yang kedua dari segi tata musik. Karena saya yakin pas typing gambar itu mungkin musiknya nggak sama juga. Nah, ini gimana menata musiknya? Karena bagus banget saya lihat tata musiknya itu bisa agak matching ya dengan setiap adegan dan gerakan itu, Prof. Iya, memang mengenai suara ini juga beragam karena masing-masing mengambil gambar, ada yang di ruang tamu, ada yang di taman. Ya, kalau pas lagi di taman mungkin ada motor lewat begitu ya, ada burung yang berkicau ya. Kita kadang-kadang memisahkan terus membuat dia lebih rendah suara backgroundnya supaya suara begawan ini ada begawan paksa ini yang memang suaranya lemah, jadi kita buat lebih keras lagi. Memang ya luar biasa agak lumayan importnya lumayan itu itu nggak kebayang saya itu, Prof. Suara itu ya termasuk juga mungkin masalah suara ini
ada beberapa dubbing yang memang kita buat supaya menutupi background tadi. Misalnya suara motor yang lewat atau orang yang lagi jualan lewat begitu kan. Kira-kira gitu Mas Astro. Waduh, effortnya luar biasa ini. Apa ya, meramu meracik dari yang kecil-kecil gitu. Aduh, luar biasa. Sukses. Aduh, Pradisno, wah ini bisa menginspirasi anak-anak muda nih. Oke, sekarang ke Bu Produser ini. Bu Titi ya, Bu Produser ya. Titi nggak bisa hadir, Pak Mas Astro. Oh, Bu Titi nggak bisa ada. Mungkin Bu, tadi ada Bu yang Prof bisa mewakili ini proses produksinya gimana, Prof Harkistuti. Ini Bu Prof ini, waduh luar biasa menyemangati. Kisahnya bisa memproduksi ini loh Bu. Ini menarik ini saja. Iya, ya ini memang sesuatu yang di luar impian kita, nggak pernah mimpi juga kita mau bikin ketoprak daring itu benar-benar nggak bisa gitu ya. Karena waktu kami latihan itu Mas Astro tahun 2018 itu penuh dengan tantangan. Kenapa? Kumpulin 50 guru besar di satu tempat gitu. Setiap minggu 2 kali tuh ya, nanti mahasiswanya semuanya pada kehabisan toh ya. Nah, jadi dengan daring itu memang kita tidak perlu diajari oleh Pak Yusuf, gini loh suaranya, gini loh tangannya, kalau jalan itu begini gitu kan, lari itu begini gitu, berdirinya begini. Nah itu kita nggak ada. Jadi memang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf juga, itu kreativitas para guru besar. Jadi ini bukan pertunjukan yang setara dengan pertunjukannya Les Miserables ya. Ini buat guyonan dan untuk menunjukkan bahwa di tengah-tengah pandemi itu Mas Astro, kami itu masih tetap berusaha untuk meningkatkan imunitas gitu. Tetap memberdayakan diri dan menggali kebudayaan kita, karena memang masing-masing nanti dilihat sama teman-teman, jangan digeguyu ya, tapi memang banyak lucu-lucu ya. Justru itu yang menghibur, Bu. Ya, itu nanti yang menghibur. Tapi memang perjuangannya luar biasa. Ini jadi menarik. Sangatlah ini buat teman-teman guru besar semua. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa adakan lagi dan siap Bu, nanti kita lebih banyak orang Mas Astro. Ya siap nanti kita kerjasama lagi. Jadi ini pokoknya tagline-nya meningkatkan imunitas dengan kreativitas. Betul. Oke. Baik, ini para peserta, sebelum kita menyaksikan, ini kita dan kita berdialog karena banyak banget chat ini yang masuk di acara ini. Yang di YouTube sudah nunggu ratusan orang ini, saya sudah melihat. Jadi mereka nampaknya kayak mau menyaksikan siaran langsung sepak bola ini. Reporternya sedang ngobrol dulu untuk mengamati situasi. Baik, sebelum nanti kita melibatkan para jamaah untuk berdialog dengan sutradara, dengan pemain, dengan Ibu Prof Harkistuti, kita simak dulu kali ini trailer dari pagelaran pada siang hari ini. Monggo Mas Eko, dipersilakan. Para penonton, inilah kisah Dewi Sri Tanjung yang berasal dari zaman Majapahit, kira-kira pada abad ke-14. Dalam bentuk folklor, kisah Dewi Sri Tanjung dikenal sebagai asal-usul nama Banyuwangi. Angger cucuku Raden Sidapaksa. Sekarang tiba saatnya Angger cucuku. Kau harus turun gunung. Kau harus mengabdi pada masyarakat ramai. Injih Eyang Resi, hamba akan patuh dengan titah Eyang. Dan mengabdilah pada Prabu Sulakrama. Apa? Wong dekil mau ngadep raja? Hahaha. Sana pulang saja. Go home. Atau aku tendang kamu sampai jungkir balik. Rasakan ini pukulanku. Raden Sidapaksa mengebaskan tangannya. Ampun. Sementara itu,
Di dalam istana Sindureja, Prabu Sulakrama sedang bercengkerama dengan kedua selirnya. Ya. Istri-istriku, bagaimana kalian? Senang kan tinggal di istanaku? Bagaimana tidak senang? Makan enak, tidur nyenyak. Oh, kamu tuh yang namanya Sidapaksa itu. Sidapaksa, sudah sebulan ini badanku terasa tidak enak. Rasanya letih, lemah, lesu. Aku tidak bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Tolong carikan obat atau jamu yang manjur untuk kesembuhanku. Pergilah kepada Ajar Maharsi di Gunung Raung untuk minta petunjuk tentang kesembuhanku. Dalam bisikan Dewa Ganapati yang aku terima, kau harus meneruskan perjalanan menuju pertapaan Bagawan hamba Petra. Sudah lama aku tunggu kedatangan kamu. Ini ada ramuan jamu yang saya ambil dari daun-daun di Gunung Kampot. Nanti berikan ke raja kamu, si Sulakrama. Begini, Yang. Siapakah gadis muda yang hamba lihat tadi? Tidak biasanya ada gadis muda yang jelita di tempat pertapaan orang-orang tua yang sedang berkhidmat untuk para dewata. Itu cucuku, namanya Sri Tanjung. Dewi Sri Tanjung telah dibawa pergi oleh pemuda tampan itu. Hahaha, ya gak gitu-gitu amat toh Yayi. Masa aku mau ambil istri orang? Berkat restu Dewata, Kakanda telah ditunjuk oleh Baginda Prabu menjadi Menteri Reda di istana. Kakanda diberi tugas yang mustahil untuk dilaksanakan. Sidapaksa, kamu ngelayap kemana saja? Dikasih tugas 3 tahun baru kembali. Ketahuilah Sidapaksa, sekarang Sri Tanjung kelihatannya tidak setia lagi kepada kamu. Semenjak kamu tinggal segitu lamanya. Janganlah tinggalkan hamba, Kanda. Lebih baik hamba mati daripada berpisah dengan Kanda. Bunuhlah hambamu ini. Tancapkan kerismu ke dalam tubuh hambamu ini. Rasakan kerismu ini. Duh, Dewata, di mana hamba sekarang? Serba putih, penuh kabut, lalu datang gelap tiba-tiba, berganti pula dengan warna api. Aku dengar namamu Sri Tanjung, Cahayu. Suara kenceng kayak gitu. Kamu tuh nggak denger toh? Udah ganti aja namamu. Jangan setan kober lagi. Setan budek gitu loh. Aduh, Gusti Ranini, ada arwah cantik luar biasa. Duk, putri cantik, siapa namamu? Mengapa kamu mati sebelum waktumu? Malang benar nasibmu, Duk. Jangan banyak tanya, jangan rewel. Cepat, ikuti aku. Ini jadi semakin penasaran ini. Itu tadi baru trailernya, icip-icipnya. aduh, aku betul sangat terkesan dengan tata musiknya. Jadi bisa matching dengan setiap adegan. Nah,
Ini luar biasa ini para guru besar. Ini di setengah kesibukan beliau meneliti, menulis jurnal, mengajar, berkreasi dengan kebudayaan yang sangat-sangat sophisticated seperti ini. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada para jamaah Zoomiyah sebelum nanti karena jamaah YouTubiah nggak akan bisa komunikasi. Tadi ada beberapa pertanyaan. Saya persilakan baik secara langsung ya. Ada yang mau menanggapi, bertanya atau sharing, dipersilakan. Ini mumpung ada bapak-bapak guru, ada Prof. Agus Tudiarkisnowo, kemudian ada Pak Agus, ada Mas Yusuf, Prof. Asep, semuanya ya. Nah, kita bisa bertukar pikiran untuk menanggapi sebelum kita menyaksikan nanti pagelarannya secara utuh gitu. Ada mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen sharing, menanggapi atau pengalaman, dipersilakan. Saya Pak, boleh Pak? Silakan, monggo Ibu. Silakan. Saya Mira dari Fakultas Hukum UI. Saya angkat topi sama guru-guru besar saya. Aduh, sampai terharu Pak. Hebat, salut. Ya pada sehat semua ya Bapak Ibu. Amin, amin, amin ya Allah. Makasih Pak. Terima kasih Bu, aduh dorongan semangatnya, apresiasinya luar biasa ya Bu Medrani Suyawan ya, luar biasa. Saya sendiri itu sampai ya kalau boleh dikatakan Bu apa ya, aduh luar biasa itu bapak-bapak. Terima kasih, betul-betul sangat menginspirasi. Ada yang lain? Silakan, silakan. Jadi Pak karena Anies, memang ayo dong Pak Anies. Pak Anies, monggo. Prof. Anies. Silakan. Silakan Prof. Anies. Ya. Monggo. Tadi yang Prof. Arsuti sampaikan betul itu. Dulu ngumpulkannya juga susah ya, ngumpulinnya susah. Pak sudah dipancing sama pisang goreng dan sebagainya, tetap aja nggak ngumpul. Tapi yang kali ini inisiatifnya ya, saya sangat mengapresiasi inisiatifnya sehingga bisa menaikkan imun kita. Karena yang pertama dulu itu luar biasa ya, karena memang kita bisa langsung menikmati itu semua teman-teman kita dari universitas lain bisa menikmati banyak improvisasinya. Jadi teman-teman sejawat ini improvisasinya luar biasa ya. Sehingga skenario yang dikasih itu kadang-kadang sutradara juga kebingungan loh. Ini kan nggak ada di dalam ini. Ya. Jadi sekali lagi ini teman-teman sejawat ini luar biasa. Kita apresiasi. Ini sebuah tontonan yang lain dari yang sebelumnya, tapi ini kiprahnya rupanya menonjolkan keinginan untuk bisa berbagi. Ya, apalagi di hari kemerdekaan ini untuk bisa meningkatkan imun kita semua. Terima kasih. Terima kasih Prof. Anies, luar biasa. Ini betul-betul perayaan ya, perayaan yang membahagiakan bagi kita semua. Oke, dipersilakan. Ada lagi para audiens yang ingin menanggapi maupun memberikan apresiasi, monggo dipersilakan. Ini ada beberapa chat yang masuk. Ini saya bacakan yang melalui chat ya. Bentar. Pertanyaan 1, kenapa yang diambil Sri Tanjung? Pertimbangannya apa? Ini dari akun YouTube Diana Penyami. Diana Penyami ya. Yang kedua, pertanyaan kedua dari Pak Jusana. Kendala terbesar untuk penyelenggaraan acara ini apa ya? Ini dari Pak Jusana. Nah, yang pertama tadi dari Diana ya, itu mempertanyakan kenapa yang diambil Sri Tanjung, pertimbangannya apa. Yang kedua dari Pak Jusana, kendala terbesar atau tantangan terbesar dari penyelenggaraan acara ini apa dan bagaimana mengatasi berbagai macam kendala itu. Monggo siapa yang mau jawab? Mungkin yang pertama Prof. Agus ya, Prof. Agus. Ya, terima kasih. Baik, saya coba jawab. Maunya kami menceritakan yang panjang. Misalnya cerita Panji yang versi yang lain. Atau kisah Sudamala. Atau kisah Arjuna Wiwaha yang dipahatkan di relief-relief. Tapi terlalu panjang. Akhirnya kami pilih
yang ringkas, padat, dan juga yang kedua mengandung banyak pendidikan. Jadi dalam cerita Sri Tanjung itu nanti kita bisa lihat bagaimana kebajikan itu dapat menang, walaupun kebajikan itu dihinakan ataupun akhirnya disuruh menjauh jauh-jauh, tetapi kebajikan itu akan tetap datang. Itu jadi ada contoh yang baik dari kisah Sri Tanjung. Yang ketiga, kisah ini sudah mulai langka atau dipahami oleh generasi muda. Dan kami sendiri yang merasa sudah tua juga kadang-kadang juga lupa dengan cerita-cerita rakyat yang sebenarnya banyak di Nusantara. Jadi kami pilih cerita Sri Tanjung sebagai langkah awal untuk menghadirkan kembali banyak kisah tradisional Nusantara. Mungkin jika diberi kesempatan, ada waktu, kami dari DGB akan menghadirkan kisah-kisah lain lagi. Ya, kami tunggu Prof. Waduh, karena banyak inspirasi cerita Menak, terus yang dari Melayu itu sejarah Umar Moyo, Umar Madi yang dari Ngerum, kemudian kisah seperti apa yang di Melayu itu ada menarik Prof. Yang ada di Bustanu Salatin, Taju Salatin itu juga menarik untuk dikisahkan. Nanti pokoknya kreativitas guru besar kita tunggu nanti ke depan untuk belajar sejarah dengan cara yang fun dan enjoy. Ini belajar sejarah sangat fun ini, Prof. Oke, yang kedua mungkin untuk Pak Yusuf atau Prof Asep bisa menjawab ya tentang kendala-kendala kesulitan yang muncul dan bagaimana mengatasi itu. Monggo. Pak Yusuf. Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Iya, terima kasih Mas Asro. Seperti sudah saya katakan tadi, pada prinsipnya di dalam produksi virtual ini, kendala-kendala itu justru muncul ketika harus kami menerima ya rekaman-rekaman, karena sangat beragam, walaupun sudah ada panduan yang kami berikan, tetapi pada realitanya secara teknis itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kendala yang mungkin muncul di dalam produksi ini adalah berkait dengan bagaimana sebetulnya menyatukan ya, mengkoherensikan suasana di dalam satu adegan. Ya. Namun demikian, solusinya adalah justru terletak pada bagaimana proses editing itu, ya nanti Prof Asep akan bisa mengatakan solusinya. Kemudian yang kedua adalah dengan memilihkan bagian-bagian untuk memasukkan ilustrasi musik. Ya. Jadi scoring musik ini memberikan satu bagian dari solusi bagaimana kendala-kendala itu bisa bisa dihindarkan ya atau diselesaikan. Nah, kemudian yang lain barangkali dari sisi komunikasi ya, karena virtual di dalam proses itu kami harus berkali-kali ya pasti itu di dalam proses latihan ya, kemudian proses bagaimana menyatukan karena emosi ya, menyatukan. Nah, ini yang paling penting di dalam sebuah drama gitu ya. Nah, ini kendala ini yang mungkin akhirnya tidak bisa secara sempurna ya, dramaturginya itu terlaksana gitu, Mas Sastro. Oke. Saya kira itu dari saya. Luar biasa. Oke, Pak Prof Asep, menambah silakan. Oke, baik. Memang kendala terbesar ya karena saya orang teknik ini kan terkait dengan format file ya. Format filenya itu berbeda-beda. Ya, walaupun kita sudah minta untuk format filenya sama, sehingga kita berusaha untuk mereformat lagi bentuk-bentuk filenya supaya seragam, baru kita edit. Demikian juga masalah masalah suara dan juga penyatuan dari
satu gambar menjadi 2 gambar atau menjadi 3 gambar menjadi 1. Itu perlu layer-layer yang lumayan banyak. Demikian mungkin sekedar sharing terkait dengan editing. Makasih. Terima kasih Prof. Asep, luar biasa. Iya, itu tadi sebetulnya banyak chat yang masuk, tapi karena keterbatasan waktu ya. Nanti mungkin kita lain kali bisa ngobrol khusus tentang ini ya dengan Dewan Guru Besar, bagaimana memproduksi suatu acara gitu ya secara online, secara spesifik dengan studi kasus terhadap ketoprak virtual ini. Ini menarik lain kali. Ini namanya ya. Nanti kita agendakan. Kita agendakan nanti ya. Ya, gimana? Komentar sedikit aja. Ya, silakan. Komentar sedikit. Ya, silakan Pak Ketut. Wah, ya. Oh ya. Silakan. Pak Ketut. Selamat Bu Tuti, teman-teman, Pak Agus, Pak Yusuf, Pak Asep. Ya. Jadi saya melihatnya begini. Satu, COVID ini ternyata membawa hikmah. Ditangkap hikmah itu oleh guru besar, Dewan Guru Besar Universitas Indonesia. Ditonjolkan hikmah itu oleh Profesor Agus yang memilih tema cerita ini. Dan tema cerita ini itu sama dengan mitologi, legenda yang diangkat dari masa purbakala kita. Jadi saya bangga karena Dewan Guru Besar Universitas Indonesia ini mengangkat suatu jati diri sejarah yang harus tidak boleh kita lupakan. Dan saya kira melalui pertunjukan ini nanti juga penilaian terhadap guru besar UI itu juga akan berbeda juga, saya kira. Akan bertambah luas, akan bertambah dalam tentang kebudayaan Indonesia. Demikian saja, saya bangga sekali dengan kreativitas ini. Selamat kepada teman-teman dan saya akan menikmati. Saya akan sebarkan juga nih hal-hal yang baik ini kepada teman-teman. Terima kasih, maaf. Terima kasih Pak Ketut, luar biasa. Jadi ini baik, ini nampaknya sudah pada banyak yang nggak sabar karena segera akan pindah ke YouTube, karena tadi di situ saya lihat ada chat, kenapa ini cuma dibatasi 100 orang yang di Zoom, kenapa nggak 1000? Saya kasih tahu yang di YouTube ini untuk perbincangan khusus ya, semacam reportasenya lah. Untuk yang penonton silakan kita pindah ke YouTube. Saya sendiri juga akan pindah ke YouTube supaya lebih enak nontonnya. Dan perbincangan ini kita akhiri lebih dulu. Kita akan bersama-sama menyaksikan pagelaran. Terima kasih Profesor Hardisuti. Terima kasih Prof Bambang, Pak Yusuf, kemudian Prof Asep, Pak Ketut juga. Baik para pemirsa semuanya, terima kasih. Kita akan segera menyaksikan suatu pagelaran yang sangat istimewa dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus Bagaimana sebetulnya 2001. menyatakan Dan kita simak bersama kali ini persembahan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia dalam ketoprak virtual dengan lakon Dewi Sri Tanjung. pada bagaimana proses editing itu. Kemudian yang kedua adalah